Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvia Ramatika dengan NIM 192235155 di kelas Gizi 5B. Di sini saya akan memaparkan hasil dari praktikum IECF yang sudah saya lakukan. Sebelum itu kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu di mana masa bayi adalah masa yang emas di mana asupan gizi ini berperan penting dalam mendukung perkembangan fisik dan kecerdasan anak. Nah, kekurangan asupan gizi tentunya itu dapat menyebabkan malnutrisi dan gangguan tumbuh kembang anak. Nah, salah satu metode yang bisa dilakukan untuk menilai terkait asupan gizi bayi adalah metode IECF yang digunakan untuk menilai praktik pemberian makan pada anak usia 0 sampai 24 bulan melalui beberapa item from IECF serta melakukan analisis mencakup indikator MDD, MMF, dan MMFF. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak usia 1 tahun 4 bulan yang sudah kami wawancarai yaitu sudah mengonsumsi nasi, ikan, telur, dan sayuran. Namun indikator MAD-nya itu belum terpenuhi, sehingga variasi frekuensi makan dan pengoptimalan dalam konsumsi susu masih perlu diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola konsumsi dan pemberian makan anak berdasarkan hasil recall 24 jam. Yang kedua, bagaimana hasil penilaian IHF responden berdasarkan indikator MDD, MMF, dan MMFF. Yang ketiga, apakah responden telah memenuhi kriteria MAD. Yang keempat, apa saja kelemahan dan kekuatan dari penerapan metode IHF dalam menilai pola makan anak. Tujuannya sendiri, yang pertama, menganalisis pola konsumsi dan pemberian makan anak berdasarkan data food recall 24 jam. Yang kedua, menentukan nilai MDD, MMF, dan MMFF untuk mengetahui status pemenuhan MAD pada responden. Yang ketiga, menarik kesimpulan dan memberikan saran atau rekomendasi terkait praktik pemberian makan anak. Yang keempat, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan metode IECF. Selanjutnya ada metodologi di mana kegiatan wawancara ini kita lakukan secara daring melalui platform Google Meet pada tanggal 25 Oktober 2025. Kemudian subjeknya adalah seorang ibu dengan anak berinisial FAZ berusia 1 tahun 4 bulan, berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 10 kilogram dan tinggi badan 78 cm. Ibu berperan sebagai informan utama yang memberikan data terkait pola makan dan pemberian ASI anak. Kemudian indikator analisis ada MDD, MMF, dan MMFF untuk mencari MAD dalam menentukan skor akhir. Nah, berikut adalah hasil wawancara yang sudah kami lakukan menggunakan from IECF, di mana pertanyaan pertama, apakah Anda pernah disusui? Jawabannya itu iya. Berapa lama setelah lahir, yakni segera. Kemudian poin ketiga, dalam 2 hari setelah pertama melahirkan, apakah Ananda itu diberi selain ASI? Itu tidak ada. Kemudian dalam pembahasan current breast and bottle feeding yang nomor 4, apakah anak disusui kemarin selama siang atau malam hari? Jawabannya iya, itu dilakukan saat malam hari sebelum tidur. Kemudian nomor 5, apakah anak minum sesuatu dari botol dengan dot selama siang atau malam hari? Itu tidak. Kemudian yang liquid sendiri, eh, Ananda hanya mengonsumsi air putih, sedangkan untuk susu formula, susu, minuman yogurt, minuman rasa coklat, jus buah, soda, teh, kopi, dan kaldu atau susu sop bening itu tidak dikonsumsi. Kemudian, form yang selanjutnya itu tentang foods, di mana Ananda itu mengonsumsi nasi, kemudian di bagian C mengonsumsi labu, sedangkan untuk buah pisang raja, kentang putih, kemudian sayuran juga dikonsumsi, sedangkan sayuran lain juga dikonsumsi, salah satunya yakni jagung, sedangkan untuk buah-buahan seperti buah mangga, pepaya, apel, pisang, itu tidak dikonsumsi. Kemudian untuk hati, ginjal, jantung, lambung tidak dikonsumsi. Eh, Pangan seperti sosis, hotdog, ham, bacon itu tidak dikonsumsi. Kemudian daging seperti sapi, kambing, ayam, dan bebek itu tidak dikonsumsi. Kemudian untuk telur itu dikonsumsi, ikan segar itu dikonsumsi, sedangkan kacang-kacangan, biji-bijian, keju, makanan coklat, permen, kue, biskuit, es krim, keripik, kentang goreng, mie instan itu tidak dikonsumsi. Nah, selanjutnya adalah hasil recall 24 jam
oleh anak FAZ, di mana makan paginya itu ada telur goreng dan air putih, di selingan pagi ada roti auka, coklat, dan air putih juga, sedangkan makan siang ada nasi putih, ikan patin goreng, ikan bandeng goreng, dan sayur bening yang isinya sayur bayam, labu, dan juga jagung, serta minum air putih. Sedangkan untuk makan malam itu dilakukan menu pengelolaan menu yang sama yang sudah dimakan pada makan siang. Sedangkan untuk ASI eksklusif sendiri itu diberikan saat Ananda mau tidur pada pukul 20.00 WITA. Jadi dari hasil recall yang sudah dilakukan, ternyata 24 jam terakhir itu Ananda hanya minum ASI eksklusif satu kali saat mau tidur. Oke, selanjutnya ada analisis MAD, di mana analisis ini untuk menilai kualitas dan kuantitas asupan makan anak dengan mengacu pada tiga indikator yaitu MBD, MMF, dan juga MMFF. Yang pertama ada minimum dietary diversity, di mana ada 8 pembagian kelompok pangan. Yang pertama itu ada breast milk, itu individu memenuhi yakni air susu ibu sudah dikonsumsi, kemudian di kelompok pangan yang kedua ada nasi putih dan roti auka, sedangkan di kelompok pangan yang ketiga dan empat itu tidak ada karena anak tidak mengonsumsi pangan yang terkandung di kelompok pangan 3 dan 4. Kemudian kelompok pangan 5 itu ada ikan patin dan bandeng, kelompok pangan 6 itu ada telur goreng, kelompok pangan 7 itu ada bayam dan labu, sedangkan kelompok pangan yang ke-8 ada jagung. Jadi dari minimum dietary diversity ini anak memenuhi 6 kelompok pangan. Dengan total 6 kelompok pangan yang dikonsumsi, maka indikator MDD terpenuhi dan memperoleh skor 1. Kemudian ada minimum meal frekuensi, di mana hasil recall 24 jam menunjukkan bahwa anak FAZ mengonsumsi makanan sebanyak 3 kali makan utama, yakni pagi, siang, dan malam, serta 1 kali selingan dengan jenis makanan solid, semi solid, dan juga padat, seperti nasi, ikan, telur, dan sayur. Dan demikian indikator MMF terpenuhi dan mendapatkan skor 1. Kemudian yang C, minimum milk feeding frequency atau MMFF, berdasarkan hasil food recall bahwa anak FAZ hanya menerima 1 kali pemberian ASI, yaitu pada malam hari sebelum tidur. Tidak ditemukan konsumsi susu tambahan selama periode tersebut. Oleh karena itu, indikator MMFF tidak terpenuhi dan memperoleh skor 0. Berdasarkan hasil analisis pada FAZ diperoleh MDD mendapat skor 1 terpenuhi, MMF mendapat skor 1 terpenuhi, sedangkan MMFF mendapat skor 0 tidak terpenuhi. Sehingga total skor yang diperoleh adalah 2, yang berarti indikator MAD belum terpenuhi. Selanjutnya ada kekuatan dan keterbatasan metode ECF yang sudah saya rasakan. Yang pertama, ada kekuatan sendiri dapat menilai pola makan anak secara komprehensif, mencakup keberagaman jenis pangan, frekuensi makan, serta konsumsi susu atau ASI. Kemudian ada instrumennya sederhana dan juga item form ECF juga jelas. Yang ketiga, memberikan gambaran nyata mengenai praktik pemberian makan anak. Sedangkan keterbatasan yang dirasakan adalah bergantung pada ingatan responden, sehingga berisiko terjadi recall yang bias atau ketidaktepatan informasi yang dilaporkan. Kemudian hanya menggambarkan pola makan dalam 1 hari terakhir atau 24 jam terakhir, sehingga belum tentu mencerminkan kebiasaan makan anak secara keseluruhan. Baik, jadi kesimpulan yang bisa diberikan adalah berdasarkan hasil wawancara dan analisis food recall 24 jam serta pengisian form IHCF, pada anak FAZ usia 1 tahun 4 bulan diketahui bahwa anak telah memenuhi indikator MDD dengan mengkonsumsi 6 dari 8 kelompok pangan yang dinilai, memenuhi indikator MMF karena mendapatkan 3 kali makan utama dan 1 kali selingan. Namun indikator MMFF belum terpenuhi karena anak hanya menerima 1 kali pemberian ASI tanpa tambahan susu lain dalam 24 jam terakhir. Dengan total skor 2 dari 3, maka indikator MAD belum terpenuhi. Hal ini menandakan bahwa kualitas dan kuantitas pola makan anak mungkin sudah cukup baik dari segi variasi dan frekuensi makan, mungkin perlu ditambahkan terkait sayur dan uh, sayur dan juga mungkin buah-buahan, lauk nabati juga. Namun pemberian ASI atau susu juga masih perlu ditingkatkan kan agar kebutuhan gizi harian anak dapat tercapai secara optimal. Sedangkan saran yang dapat saya berikan adalah frekuensi pemberian ASI perlu ditingkatkan agar kebutuhan energi dan gizi anak terpenuhi. Yang kedua, menambahkan sumber protein hewani atau nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Yang ketiga, ibu disarankan mempertahankan pola makan yang bervariasi dan tetap memperhatikan kebersihan serta cara pengolahan makanan yang sesuai untuk usia anak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.